Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel Quranic Healing. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kesehatan, rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji manusia siapa yang terbaik amalannya. Ketahuilah hamba-hamba Allah, sadar atau tidak sadar, kita semua saat ini sama-sama sedang menuju garis akhir kehidupan kita di dunia. Meskipun jaraknya berbeda-beda setiap orang, ada yang cepat, ada yang lama, tetapi perlahan tapi pasti setiap orang menuju garis akhir kehidupannya di dunia. Itulah kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Setelah kematian, seorang hamba hanya tinggal memetik apa yang selama ini ia tanam di dunia. Tidak ada kesempatan kedua untuk menambah amal. Jika kebaikan yang ia tanam, itulah yang akan ia panen. Jika keburukan yang ia tanam, maka dialah yang akan merasakannya sendiri. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Beliau bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Majah, An-Nasai, dan Ahmad. Dan di antara cara untuk mengingat kematian adalah dengan berziarah kubur. Banyak sekali manfaat yang dapat dipetik dari amalan berziarah ke kubur. Inilah yang akan menjadi topik pembahasan kali ini, mengingat masih banyaknya kaum muslimin yang salah dalam menyikapi ziarah ini, sehingga bukannya manfaat yang mereka raih, akan tetapi ziarah mereka justru mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kita harus memahami adab ziarah kubur. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua petunjuk. Hukum ziarah kubur. Ziarah kubur adalah sebuah amalan yang disyariatkan. Dari Buraidah Ibnul Husayb radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Hadis riwayat Muslim nomor 977. Hikmah ziarah kubur. Ziarah kubur adalah amalan yang sangat bermanfaat baik bagi yang berziarah maupun yang diziarahi. Bagi orang yang berziarah, maka ziarah kubur dapat mengingatkan kepada kematian, melembutkan hati, membuat air mata menetes, mengambil pelajaran, dan membuat zuhud terhadap dunia. Rasulullah SAW bersabda,
Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang berziarahlah, karena ziarah dapat melembutkan hati, membuat air mata menetes, dan mengingat akhirat. Dan janganlah kalian mengucapkan Al-Hujr. Hadis riwayat Al-Hakim. Selain itu, ziarah kubur juga bermanfaat bagi mayit yang diziarahi, karena orang yang berziarah diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada mayit, mendoakannya, dan memohonkan ampun untuknya. Tetapi ini khusus untuk orang yang meninggal di atas Islam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah keluar baki. Lalu beliau mendoakan mereka, maka Aisyah menanyakan hal tersebut kepada beliau. Lalu beliau menjawab, sesungguhnya aku diperintahkan untuk mendoakan mereka. Hadis riwayat Ahmad. Adapun jika mayit adalah musyrik atau kafir, maka tidak boleh mendoakan dan memintakan ampunan untuknya. Maka ingatlah hal ini. Tujuan utama berziarah adalah untuk mengingat kematian dan akhirat, bukan untuk sekedar plesir, apalagi meminta-minta kepada mayit yang sudah tidak berdaya lagi. Pahamilah adab ziarah kubur dengan benar. Adab Islami dan larangan dalam ziarah kubur. Agar berbuah pahala, maka ziarah kubur harus sesuai dengan tuntunan syariat yang mulia ini. Berikut ini adab ziarah kubur beserta larangannya. Pertama, hendaknya mengingat tujuan utama berziarah. Ingatlah selalu hikmah disyariatkannya ziarah kubur, yakni untuk mengambil pelajaran dan mengingat kematian. Dalam hadis Ibnu Mas'ud yang artinya, karena di dalam ziarah terdapat pelajaran dan peringatan terhadap akhirat dan membuat zuhud terhadap dunia. Kedua, tidak boleh melakukan safar untuk berziarah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, janganlah melakukan perjalanan jauh dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Rasul SAW, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Muttafaqun alaih, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketiga, mengucapkan salam ketika masuk komplek pekuburan. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka para sahabat jika mereka keluar menuju pekuburan agar mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu lalahikuna nas'alullaha lana walakumul afiyah, yang artinya salam keselamatan atas penghuni rumah-rumah kuburan dan kaum mukminin dan muslimin. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kita dan orang-orang yang belakangan, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 974. Keempat, tidak memakai sandal ketika memasuki pekuburan. Dari sahabat Bashir bin Qasasiyah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, tiba-tiba beliau melihat seseorang sedang berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal. Lalu Rasulullah bersabda, "Wahai pemakai sandal, celakalah engkau, lepaskan sandalmu." Lalu orang tersebut melihat orang yang meneriakinya. Tatkala ia mengenali kalau orang itu adalah Rasulullah SAW, ia melepas kedua sandalnya dan melemparnya. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai,
Ibnu Majah dan Ahmad. Kelima, tidak duduk di atas kuburan dan menginjaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kubur. Hadis riwayat Muslim. Keenam, mendoakan mayit jika dia seorang muslim. Orang yang berziarah diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada mayit, mendoakannya dan memohonkan ampun untuknya. Tetapi ini khusus untuk orang yang meninggal di atas Islam. Adapun jika mayit adalah orang kafir, maka tidak boleh mendoakannya. Kedelapan, tidak mengucapkan al-hujr. Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa al-hujr adalah ucapan yang batil. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, tidaklah samar lagi bahwa apa yang orang-orang awam lakukan ketika berziarah, semisal berdoa pada mayit, beristighosah kepadanya dan meminta sesuatu kepada Allah dengan perantaranya, adalah termasuk al-hujr. Itulah adab ziarah kubur yang harus kita pahami dan amalkan. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.